Perang yang berkecamuk di Ukraina tidak hanya menciptakan kerusakan fisik, tetapi juga meninggalkan luka mendalam di hati masyarakat. Dahulu, taman-taman dipenuhi tawa anak-anak kini berubah menjadi bayangan masa lalu yang menyedihkan. Konflik yang awalnya terbatas telah berkembang menjadi perang modern yang brutal, memperkenalkan teknologi tempur seperti drone bersenjata, bom termobarik, serta sistem navigasi berbasis kecerdasan buatan. Kota-kota seperti Dnipro dan Sumy kini menjadi simbol kehancuran, di mana deru tank dan dentuman artileri menjadi irama harian. Pada Juli 2025, Rusia melangsungkan latihan militer besar-besaran menggunakan lebih dari 200 drone dan puluhan rudal, menandai pergeseran strategi dari konvensional ke teknologi tinggi. Sayangnya, dampak dari strategi ini tidak hanya menimpa fasilitas militer tetapi justru merobek kehidupan masyarakat sipil. Anak-anak, yang seharusnya bermain bebas dan belajar di sekolah, kini menjadi korban ketakutan, trauma, bahkan kematian. Kematian dan luka-luka bukan lagi angka statistik. Mereka adalah nama-nama, wajah-wajah, dan kisah yang hilang dari masa depan. Ukraina, meski terus berada dalam tekanan, menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam mempertahankan diri. Kota Sumy menjadi saksi perlawanan 50 tentara Ukraina melawan pasukan Rusia, meskipun wilayah itu menjadi zona perang aktif. Rusia memanfaatkan drone Grand 2S, versi modifikasi dari drone Iran, yang dilengkapi teknologi navigasi modern serta gangguan elektronik untuk menghindari sistem radar musuh. Bom termobarik yang digunakan memiliki daya rusak yang luar biasa, menghasilkan gelombang panas dan ledakan yang menghanguskan area padat penduduk. Tragedi seperti ledakan di Kharkiv yang menewaskan puluhan orang termasuk anak-anak hanyalah satu dari sekian banyak contoh bagaimana perang ini merenggut nyawa tanpa pandang bulu. Namun, kekuatan Ukraina tak hanya terletak pada peralatan militer, tetapi juga dalam solidaritas dan semangat rakyat. Di tengah kehancuran, mereka membangun pusat medis darurat, melawan pemadaman listrik, dan tetap menjaga jaringan komunikasi. Kota Kiev, sebagai ibu kota, terus bertahan meski menjadi pusat serangan. Ketahanan mental dan strategi defensif Ukraina menjadi benteng terakhir dalam menghadapi invasi yang semakin brutal. Kharkiv hancur. Rusia kirim ratusan rudal. Ukraina dalam keadaan kritis. Tekanan perang tidak meruntuhkan semangat inovatif Ukraina. Dengan dukungan dari negara-negara barat, seperti sistem pertahanan udara Patriot dari Amerika Serikat, radar canggih dari Jerman dan Norwegia, serta peluncuran drone pertahanan, Ukraina bisa memperpanjang masa perjuangan mereka. Presiden Zelensky menyampaikan bahwa perlawanan bukan hanya taktis, tetapi juga spiritual dan ideologis. Bahkan, di tengah konflik, taman bermain futuristik untuk anak-anak berhasil dibangun, menggunakan cetakan 3D dan teknologi tinggi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan edukatif. Tak hanya militer, masyarakat sipil pun terlibat dalam upaya pertahanan. Di kota Konstantin, warga sipil berani melakukan aksi perlawanan, membuktikan bahwa semangat kemerdekaan tertanam dalam setiap lapisan masyarakat. Meski roket dari Korea Utara turut memperparah keadaan dengan serangan ke Kiev yang menewaskan belasan orang, Ukraina tidak goyah. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi berinovasi, membangun, dan merawat harapan. Di saat dunia memandang mereka sebagai korban perang, Ukraina menunjukkan bahwa mereka adalah pelaku perubahan dengan nyawa dan tekad sebagai bahan bakarnya. Dampak dari perang tidak bisa diukur hanya dari statistik kematian atau kerugian material. Trauma yang membekas di keluarga, terutama anak-anak, adalah luka yang butuh generasi untuk sembuh. Mereka kehilangan masa kecil, pendidikan, dan bahkan stabilitas emosional. Zona perang menjadi tempat tak menentu, di mana setiap hari adalah pertarungan antara harapan dan realitas pahit. Luka psikologis, kecemasan, dan keputusasaan merasuki rumah tangga yang dulu damai. Di saat banyak tempat beralih fungsi menjadi pos medis darurat, taman kanak-kanak di desa-desa terpaksa ditutup. Masyarakat tidak hanya memikul beban fisik, tetapi juga beban moral dan spiritual. Keberanian warga dalam menghadapi ketidakpastian memperlihatkan bahwa manusia memiliki daya juang yang luar biasa. Perang ini menunjukkan bagaimana konflik geopolitik berpengaruh langsung terhadap individu biasa, mengubah jalan hidup mereka secara permanen. Tapi dari penderitaan itu, muncul kekuatan kolektif untuk bertahan dan menolak tunduk pada kekejaman.